Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Om. Selamat pagi, semangat pagi, sehat semua, bukan anak-anak? Sehat ya? Sehat semua, alhamdulillah. Di masa pandemi ini ya anak-anak supaya tetap selalu patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir ya. Tetap selalu laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Gak usah ikut-ikut jalan-jalan. Kita refreshingnya di rumah saja. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1 lanjutan dari kemarin ya. Lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ini untuk pembelajaran 3. Nah, kalau video sebelumnya, pembelajaran 1, 2. Ini kita akan belajar pembelajaran 3 ya. Sudah siap ya? Nah, ini untuk kelas 6. Siapkan perlengkapan belajarnya, pastikan buku yang digunakan menggunakan edisi revisi 2018. Di pembelajaran 3 ini, fokus pembelajaran dalam pembelajaran 3 ini adalah PJOK, kemudian IPA dan Bahasa Indonesia. PJOK, IPA dan Bahasa Indonesia. PJOK, wah Pak, nanti olahraga. Iya, olahraga kita nanti. Kemudian tujuan pembelajaran kita belajar di pembelajaran 3 ini kalian diharapkan mampu menjelaskan teknik berlari dengan tepat. Teknik-teknik berlari, kemudian mampu mempraktekkan teknik berlarinya itu dengan berlari atau permainan ambil bendera. Nanti anak-anak di rumah langsung praktekkan ya, langsung praktekkan sambil olahraga pagi. Semangat pagi, semangatnya pagi, walaupun mungkin kalian olahraganya di siang hari ya, berarti tetap semangatnya harus pagi. Kemudian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan generatif ya, dengan cara kawin. Kemudian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel. Nanti ada tabel, kalian diminta mengisi tabel. Kemudian nanti ada teks bacaan, ini bahasa Indonesianya ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Menemukan ide pokok lagi, ide pokok. Masih ingat ya ide pokok yang di pembelajaran sebelumnya Pak Guru sampaikan? Ada paragraf deduktif, induktif, campuran. Itu ya yang di pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran 1 kita sudah membahas terkait ide pokok. Nanti kita bahas lagi, kita perdalam lagi. Kemudian mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci, sama mampu mengembangkan ide pokok. Ini hampir mirip dengan pembelajaran 1. Sudah siap belajar olahraga? Nah, kalian nanti bisa ambil, kalau di sini ambil bendera. Kalian bisa lah nanti pakai gelas plastik atau apa. Nah, gak usah bikin kelompok, bisa di teras rumah atau bagaimana nanti kalian bisa olahraga. Nih. Diharapkan saat bermain nanti, walaupun bermain sendiri ya di rumah, mungkin dibantu sama ayah atau ibu, kamu bisa memiliki keterampilan berlari. Nah, ini sikap berlari, kepalanya tegak, tangan agak menggenggam ya, bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk larinya ya.
Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Nah, waktu lari, jangan angkat kakinya ketinggian. Kemudian ujung kaki menghadap ke depan. Kalau menghadap ke belakang, wah jatuh Pak. Kemudian telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, tumitnya ini dulu yang jatuh ya kalau lari ya. Bukan ujungnya dulu. Bisa kesleo jadinya. Ngerti ya, nanti dipraktekkan di rumah ya, lari, mengambil benda, kemudian balik lagi, mengambil lagi ya, balik lagi. Kemudian ini teknik berlari untuk ini. Kemudian tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif seperti yang kita pelajari di pembelajaran 1, ternyata tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Tahu ini gambar apa anak-anak? Iya, nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Ini kepala. Kalau dibilang mahkotanya, ini bisa ditanam. Kalau ibunya misalkan beli nanas di pasar, sampai rumah bisa ditanam. Kemudian ada contoh apa lagi? Iya, bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Lama-lama membesar nih, membengkak. Membesar. Kemudian ini pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang. Jadi pohon yang disebut dengan tunas nih, tunas. Keluar anaknya di bawahnya. Oh, ini kebetulan pisangnya udah matang yang atas. Siapa yang suka makan pisang? Oke, berikutnya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Jadi dari induknya tunas. Ini gambar apa? Sekarang amati gambar berikut ini bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Cari informasi berbagai sumber, tulislah hasilnya di bawahnya. Ini gambar apa? Kemudian tulis di sini. Gambar wortel. Nah, terus cari tahu cara berkembang biaknya wortel itu dengan apa? Isi di tabel. Kemudian kalian cari tumbuhan yang lain yang berkembang biaknya dengan vegetatif, tulis nama tumbuhannya, kemudian cara berkembang biaknya, keterangannya. Itu. Kemudian tulis manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kalian melestarikan itu ya termasuk wujud rasa syukur. Gitu. Supaya anak cucu kalian juga bisa melihat tumbuhan yang kalian lihat. Ini ada teks bacaan. Ini kaitannya dengan bahasa Indonesia yang aku sampaikan tadi. Ini judulnya adalah Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran
rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu, dan lain-lain. Wilayah pantai termasuk dalam rendah. Jadi pantai termasuk daerah dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dan banyak tumbuhan yang lain yang tidak disebutkan di dalam teks ini. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Kalau lebih dari 200 meter termasuk dataran tinggi di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng. Ini misalkan ini Dieng di Jawa Tengah. Dataran tinggi Malang yang pernah ke Malang atau tinggal di Malang, yang terkenal dengan apelnya, apel Malang. Dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas di Aceh dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah bisa teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, di dataran tinggi yang cocok. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Oleh Nuni Taraselvia. Ini teks bacaannya. Kemudian sama dengan di pembelajaran 1 sebelumnya, isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Pak Guru ulangin lagi ya. Jadi supaya kamu tidak bingung. Jadi gagasan utama paragraf dinamakan juga sebagai pokok pikiran paragraf, ide pokok paragraf, pikiran utama paragraf, makna pokok paragraf, dan sebagainya. Pokoknya intinya paragraf lah. Jadi kalau kita menemukan beberapa kata-kata, misalkan tadi ide pokok, berarti ya sama pikiran utama. Oh, sama juga dengan makna pokok. Oh, sama juga dengan gagasan utama. Atau gagasan dalam sebuah paragraf. Kemudian penempatan gagasan pokoknya itu bisa di depan, itu disebut dengan deduktif, induktif di belakang, atau campuran. Jadi inti paragrafnya ada tidak cuma di awal paragraf, tetapi ada di beberapa kalimat penjelas berikutnya. Oke ya, silakan dikerjakan. Kemudian selanjutnya, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang melimpah dan manfaat lainnya bagi kita. Jadi kita wajib mensyukurinya dan menjaganya. Setelah belajar hari ini, kalian bisa menuliskan hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari di hari ini. Mengapa? Kemudian apakah ada hal yang masih membingungkan, apa yang akan kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan. Silakan nanti bisa kerjasama juga dengan orang tua di rumah. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu, apa ada di antara yang berkembang biak secara vegetatif. Kalian tulis, tanya dengan orang tuanya, ibu ini tanaman apa namanya? Kalian tulis namanya, kemudian berkembang biak dengan cara apa ibu? Kalau dia tidak ada buahnya, kemungkinan besar dia dengan cara vegetatif. Kemudian nanti mungkin kalau kita waktu sudah luring, kita bisa diskusi di sekolah, saling berbagi dengan teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya di pembelajaran 4. Sampai ketemu di video pembelajaran 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Kemudian like, share, dan jangan lupa subscribe untuk tetap mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran 4. Bye-bye.